Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kembali pada malam hari ini kita akan bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita beristirahat dari berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Untuk itu saya mengajak kita untuk menyiapkan hati kita. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang pemilik kehidupan kami, Sang pemilik nafas kami, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh menjalankan berbagai aktivitas dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan, saat ini sebelum kami beristirahat, kami mau untuk mendengarkan pesan firman-Mu kepada kami, untuk dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami roh kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan boleh melakukan apa yang Engkau firmankan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, pada malam hari ini bacaan Alkitab kita terambil dari Perjanjian Lama, yaitu dari Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-9 sampai ke-14. Kejadian 41 ayat 9 sampai 14 yang menyatakan demikian. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku, dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, lalu ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun." Demikian pembacaan Alkitab kita. Hendaklah firman Tuhan tidak hanya kita dengarkan, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini, tema perenungan kita sesuai dengan Sabda Bina Umat adalah pribadi berkualitas. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita diberikan kemampuan, potensi, dan kebolehan yang berbeda-beda oleh Tuhan. Nah, pada minggu yang kemarin, kita bersama telah mendengarkan tuntunan Tuhan bahwa kita harus mengembangkan setiap potensi, setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita diingatkan untuk tetap tekun mengembangkan setiap talenta yang sudah Tuhan berikan, dan termasuk agar kualitas diri kita dapat terbentuk dengan baik. Karena tanpa usaha, tanpa kerja keras dan ketekunan, kualitas diri kita tidak akan terbentuk dengan baik. Kualitas diri kita tidak dinilai dari seberapa terkenalnya kita, betapa banyaknya uang yang kita miliki, namun dari bagaimana kita bisa untuk menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan, seperti Yusuf dalam pembacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, jika kita melihat kilas balik perjalanan Yusuf, ia yang dibuang oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual, bahkan difitnah, lalu dipenjarakan, itu semua tidak menghalangi Yusuf untuk tetap menggunakan potensi dan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya. Dengan lika-liku perjalanan kehidupannya, ia mau tetap dipakai oleh Tuhan dengan kemampuannya untuk menyatakan kemahakuasaan Allah. Akhirnya, pada bacaan kita malam hari ini, kita bisa melihat
bahwa buah dari ketekunan Yusuf dan kemauan Yusuf untuk memanfaatkan potensi yang Tuhan sudah berikan tidak dilupakan. Apa yang dia sudah lakukan pada masa-masa sebelumnya tidak dilupakan. Ia tidak berusaha untuk menjadi seorang yang terkenal dengan potensi yang dia miliki. Cukup dengan menggunakan apa yang ada pada dirinya dengan tulus, ia dapat diingat. Dia tidak minta diingat, tapi ternyata dia diingat oleh kepala juru minuman. Dan jika kita baca ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu, kemampuan Yusuf ini digunakan untuk membantu Mesir dalam menghadapi krisis yang akan terjadi di masa-masa yang kemudian. Selain itu, yang menjadi menarik dalam pembacaan kita adalah ketika Yusuf dipanggil oleh Firaun. Ia membersihkan dirinya menggunakan pakaian yang baik. Ini menggambarkan bahwa kualitas diri Yusuf membuat dia tahu bagaimana dia harus bertindak, sampai bagaimana dia berpakaian yang baik dan sopan ketika hendak bertemu dengan orang yang terhormat pada saat itu. Nah, Ibu Bapak yang terkasih, kira-kira apa yang dapat kita teladani dari Yusuf melalui bacaan kita pada malam hari ini? Kita bisa melihat bahwa kualitas hidup seseorang akan terbentuk jika dirinya sendiri mau membentuknya, mau menggunakannya. Yusuf yang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupnya, bisa saja ia memilih untuk tidak menggunakan kemampuannya. Mungkin karena dia tidak yakin orang akan percaya sama dia, ataupun juga mungkin jika dia berpikir bahwa tidak ada untungnya bagi dirinya sendiri untuk menggunakan itu, untuk membantu pada saat kepala juru minum dan kepala juru roti itu tidak tahu apa arti mimpinya. Tapi Yusuf tetap mau untuk menggunakan kemampuannya, karena dia tahu bahwa itu berasal dari Tuhan, dan melalui kemampuannya itu orang-orang dapat mengerti maksud dan rancangan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, pada malam hari ini kita juga diajak demikian. Setiap kita sudah diberikan kemampuan masing-masing, dan kita semua diajak untuk selalu menggunakannya dalam situasi apapun dalam kehidupan kita. Ketika kita setia untuk menggunakan potensi kita untuk melakukan hal yang benar, maka kualitas diri kita akan terbentuk dalam situasi apapun. Dalam situasi sulit pun, kita bisa selalu melihat bahwa potensi dan kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita merupakan sebuah tanda bahwa Tuhan begitu mengenal kita dan sudah memperlengkapi kita agar kita dapat melalui situasi apapun dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, di masa pandemi ini sangat banyak tantangan yang kita hadapi. Untuk itu, malam hari ini kita mau dikuatkan untuk dapat bertahan dalam situasi yang sulit ini, dengan menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, apapun kemampuan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jika Tuhan memberikan kita telinga yang sedia untuk mendengar, kita boleh hadir untuk teman kita, sahabat kita yang terdampak secara kesehatan ataupun ekonomi. Kita bisa mendengarkan ceritanya dan kita bisa menguatkan dia. Jika Tuhan memberikan kita daya tahan tubuh yang baik, yang tidak mudah sakit, kita bisa menjaga orang lain dengan kita taat protokol kesehatan. Jika Tuhan kasih kita kemampuan untuk bernyanyi, kita bisa menggunakannya untuk saling menguatkan lewat nyanyian kita. Dan masih banyak lagi yang saya tahu dan saya yakin bahwa Tuhan setia untuk memberikan kita kemampuan pada diri kita masing-masing. Untuk itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari peka terhadap apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita gunakan agar pribadi kita yang berkualitas dapat terbentuk
dan kita dapat melalui berbagai situasi dalam hidup kita. Tidak hanya itu, kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang begitu setia ada dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada malam hari ini satu lagi firman Tuhan boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan begitu mengenal kami sehingga Tuhan memberikan setiap kami kemampuan. Kami percaya Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan kepada kami dapat kami gunakan dengan baik untuk dapat melewati berbagai rintangan dan situasi dalam kehidupan kami. Dan melalui semuanya itu, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, untuk segala hal yang sedang kami hadapi saat ini, kami mohon pertolongan Tuhan. Kami mohon Tuhan menguatkan kami, agar kami boleh melaluinya dengan tuntunan kasih Tuhan. Kiranya Engkau hadir bagi setiap jemaat-Mu yang sedang sakit, menyembuhkan mereka, memberikan semangat, kekuatan ya Tuhan, bagi setiap orang yang terdampak secara ekonomi. Kiranya Tuhan juga mau memberikan kekuatan agar semuanya boleh terlewati dengan tuntunan kasih Tuhan, karena Tuhan saja yang menguatkan ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami hendak beristirahat. Tuhan tolong jaga kami, tolong melindungi kami dari segala hal yang jahat. Dan kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk membangunkan kami di esok hari, agar kami dapat beraktivitas lagi, melakukan apa yang harus kami kerjakan, apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, Sang Pemilik kehidupan kami. Ini doa kami, ampunkanlah salah dan dosa kami ya Tuhan, lalu Tuhan mau sempurnakan doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.